Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimin Radiah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 1 Atap Negeri Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 orang yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan serta nikmat waktu untuk bisa hadir pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari ini insya Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara ini, sudah mengorbankan waktunya di kelas untuk bisa duduk di sini dan bisa mendengarkan saya mendiseminasikan aksi nyata budaya positif. Baik, sebelum masuk ke materi aksi nyatanya, saya ingin dengar nih semangatnya Bapak Ibu guru. Karena masih pagi itu biasa habis sarapan ya Bapak Ibu ya, perutnya masih kenyang. Oh belum, kayaknya sebelah kanan mah sudah, soalnya udah ada. Sebelah kiri terlihatnya masih belum laparan. Biasanya kalau lapar tuh semangatnya malah lebih kencang ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba ya ketika saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu silahkan bergerak dan berkata. Jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Nah, mungkin yang pernah di belajar di Dodik familiar ya dengan cara ini. Mungkin Bapak-bapak TNI ini yang istrinya TNI pasti tahu lah ya. Itu cara TNI untuk membangkitkan semangat ya. Jadi dari bawah ke tengah lalu ke atas. Jadi makin naik semangatnya. Kita coba semangat pagi, 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 pagi. Sekali lagi semangat pagi, 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 pagi. Oke, semoga semangatnya memang akan terus naik ke atas ya, tidak cuma rasa kantuk yang naik ke atas ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi di sini, nggak hilang ada di situ. Ada tak? Iya, yang bentuk apel gitu. Apel mana? Iya, ada di Jangan makan beneran dulu. Oh iya, ini punya aku. Boleh makan Enggak betul. Enggak pakai malu. Bagaimana Bapak Ibu sudah dituliskan sesuatu yang berharganya? Sudah. Sekarang digulung-gulung, dipegang di tangan kiri Bapak Ibu masing-masing. Tangan kanan aja deh. Silahkan digenggam sekiranya kuat ya Bapak Ibu ya. Dan tidak boleh diberikan. Nah sekarang silahkan boleh berhadapan Bapak Ibu dengan rekan sebelahnya atau rekan belakangnya. Temukan pasangannya. Nah pas ya. Dua. Geser. Duduk ya berdekatan. Sekarang rekan boleh. Rekan yang sebelah kanan atau yang di belakang silakan coba bujuk, rayu, caci maki biar mau ngasihin. Kamu lagi saya cepetan. Biar mau ngasihin sesuatu yang ada di tangannya. Ya, atau digigit boleh. Boleh. Pokoknya bagaimanapun caranya, dirayu boleh, dibully boleh, dijelek-jelekin boleh.
Oke, baik Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu ya. Sepertinya belum ada yang berhasil melepaskan itu genggamannya, itu nggak mau nih dikasih ke temennya. Mau testimoni deh dari sini dulu nih yang cuma berdua. Nggak nyampe. Oh mau silakan boleh. Ya puas dulu baru Pak Agus. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Malah ayo baca doanya. Silakan Bunda Was. Apa? Pengajian. Oke, baik. Kirain mau ngomong dulu atau mau ngomong dulu sebelum pengajian? Tuliskan satu hal yang berharga dalam hidup. Jadi satu hal yang paling berharga dalam hidup saya adalah kebahagiaan anak-anak saya dan harga diri saya dan keluarga saya. Anda jangan berusaha membeli, tapi menggratisi. Ya itu saja Bapak Ibu. Mohon izin saya mau pengajian, mau tobat. Terima kasih Bunda Was. Ternyata sesuatunya itu sangat berharga sekali ya, yang tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Baik, beri aplaus dong untuk Bunda Was. Bagus. Kenapa Anda tidak mau? Soalnya Anda semua sudah pada punya anak. Silakan tadi boleh perwakilan dari bapak ke bapak. Mohon izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya. Tadi saya disuruh merayu Pak Rusi. Tapi nggak berhasil. Saya merayu kembali. Bu, jangan dikasih ke saya yang berharga. Ya, walaupun saya minta ya. Barangkali dikasihkan. Demi Pak Agus. Tidak. Enggak, saya malah balik lanjutnya. Pokoknya Bu Rusi, apapun yang saya minta jangan pernah kasih ke saya ya. Anda pernah ngomong gitu? Ih, ada orang bertanya, itu dikasihkan malahan. Ya, ada itu. Ya. Ternyata gak dikasihkan juga sih. Ternyata isinya apa buat supaya tahu aja. Isinya adalah Duh, kita tahu lah. Keluarga semua kan? Iya. bukan. Ada yang bukan. Mas, kasih tahu mas ya di depan. Mas, bukan berharga mas di rumah mas. Ya di depan dulu. Yuk. Iya, ada. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk Pak Agus Soman ya, yang malah menyemangati rekannya untuk tidak memberikan, katanya kalau diberikan takut ada yang cemburu. Oke, tadi ada yang katanya tidak keluarga. Boleh Bu Ari, apa sih yang dirahasiakan oleh Bu Ari yang sampai gak boleh direbut sama Pak Haji Basar? Ada. Kalau merayu. Oh, rahasia berarti. Ini aku rahasia. Oh, nggak bisa gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang Abu. enggak, yang tiap hari identik dengan saya. Jadi kalau Pak Haji minta, saya nggak mau kasih. Ya iya tahu apa saya juga dikasih. Ya rahasia. Coba tebak kira-kira apa yang sering Kopi. Rahasia apa itu? Itu rahasia. Tadinya saya nggak mau ngasih tahu kan rahasia. Karena tanpa kopi hari-hari menjadi sepi. Iya cakep. Ya tepuk tangan untuk kopinya baik. Satu lagi deh dari dunia tadi mau mengungkapkan. Abi. Abi, tahu enggak? Kalau Abi bisa cari lagi. Apa sih yang saya tulis di sini? Saya pilih akidah Islam dan as-sunnah ya. Iya, karena kenapa saya pilih ini? Ini yang mendasar banget di saya. Jadi kalau ada yang menawarkan, ayo pindah agama ke Kristen, nggak akan. Dikasih rumah, nggak akan. Misalnya ditebus nanti anaknya diculik, nggak akan. Gitu. Jadi anak dan suami itu titipan. Jadi yang saya mendasar adalah akidah saya. Udah Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa mendalam ya.
ya hanya duniawi saja ternyata yang berharga. Karena yang di dunia itu memang tidak dibawa mati ya Bapak Ibu ya. Luar biasa di hari Jumat diingatkan bahwa akidah itu ya yang akan menemani kita, menerangi kubur kita, Masya Allah. Menjadi kementerian ya Bapak Ibu ya. Baik, nah itu adalah simulasi bagaimana sih seorang diri itu bisa mengontrol kemauan. Dan jadi itu nggak ada sih eksternal atau orang lain yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya sama Bapak Ibu kayak anak-anak, kita tidak akan bisa mengontrol Gibran untuk jadi A kalau Gibrannya nggak mau jadi A. Kita nggak bisa memarah-marahi Iman untuk jadi B kalau Iman nggak mau jadi B. Jadi itu yang harus kita sadari ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu keinginan itu akan muncul dari dalam diri seseorang. Kita tidak mampu mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengarahkan dan menuntun orang tersebut agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Nah ini kan motivasi ya, tadi kan berkaitan dengan motivasi. Motivasi itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling banyak dilakukan atau dimiliki oleh orang adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah ini saya mau datang lebih awal nih karena ada gurunya rajin. Nih saya mau ngumpulin tugas nih karena gurunya suka menghukum. Nah itu adalah ciri-ciri pemilik motivasi pertama di mana dia melakukan sesuatu karena memang tidak nyaman, nggak mau kena hukuman. Itu motivasi yang paling banyak dan paling dasar dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah motivasi kedua ada meningkat nih Bapak Ibu. Nggak takut dapat hukuman karena dia pasti sudah biasa mengerjakan. Tetapi motivasinya itu karena pengen dapat imbalan. Biasanya untuk anak-anak yang middle yang udah pemahamannya sudah baik, kemudian dia rajin, termasuknya tujuan dia nggak pengen dapat hukuman, tapi pengen dapat reward atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya yang di bawah itu anak-anak yang kemampuannya masih mau duduk di kelas aja tuh ya alhamdulillah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu mereka sudah punya kemampuan, punya keinginan belajar, maka motivasinya akan berubah menjadi menginginkan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita harapkan adalah ketika murid sudah memiliki motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, nggak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan imbalan, nggak dilihat guru pun dia tetap mengerjakan. Itu ketika murid sudah memiliki motivasi nomor 3. Menurut Bapak Ibu di sekolah kita sudah adakah murid yang punya motivasi nomor 3 ini? Sudah ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit ya. Bisa dihitung. Tapi berarti sudah ada ya murid-murid yang mereka datang ke sekolah mengerjakan tugas itu tidak mengharapkan motivasi 2 ini, nggak mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan, nggak dihukum juga, nggak takut istilahnya karena sudah melewati fase itu gitu. Jadi dia rajin, dia mengerjakan tugas karena memang dia menghargai dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Semoga kita juga sebagai guru ya, karena biasanya motivasi kita juga naik turun ya Bapak Ibu ya. Kadang berangkat rajin, aduh takut ada Bu Haji mau datang gitu ya. Aduh takut ante pengawas manajerial mau datang. Nah itu kan berarti motivasinya masih menghindari ketidaknyamanan. Kayaknya kalau untuk mendapatkan penghargaan itu tuh kita sudah di fase udah lewat ya dari itu ya, dimana kita sudah bisa melihat nilai dari diri kita sebagai guru tuh seperti apa sih yang seharusnya kita bertindak kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan? Padahal sudah ada peraturan loh di sekolah, ya nggak Bapak Ibu? Ada yang masih bingung nggak? Kok ada peraturan? Kok ada keyakinan? Tapi kayaknya udah nggak bingung ya Bapak Ibu ya. Karena kalau keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid, di mana di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di tangan keyakinan kelas itu harus adanya kesepakatan Bapak Ibu antara guru dan murid. Jadi nggak sepihak. Kalau peraturan sekolah itu biasanya kan dibuat disusun oleh guru ya Bapak Ibu ya, dan murid ya bertugas mentaati tersebut. Kalau keyakinan berbeda. Kalau keyakinan dibuat bersama antara
antara guru dan murid. Berdasarkan apa sih yang diinginkan ketika di sekolah tuh mau nyamannya seperti apa, belajar seperti apa, itu keyakinan. Nah, keyakinan sekolah juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini diharapkan bisa diingat, kayak menghargai teman, datang tepat waktu, belajar dengan semangat. Ini sesuatu yang singkat, terus kata-katanya juga positif, tidak ada kata negatif, nggak ada kata dilarang memakai sepatu berwarna putih, itu nggak ada kalau di keyakinan kelas. Karena di keyakinan kelas itu pernyataannya itu positif, jadi tidak ada pernyataan yang negatif. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya pernah membuatnya di kelas 7, waktu di kelas 7 ya, nggak ada 7B. Nah, itu kesepakatan kelasnya antara kelas 7 dan guru mata pelajaran. Nah, ini juga ada contohnya nih Bapak Ibu. Nah, kalau ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinannya itu mencantumkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti dari kesepakatan ini berarti anak tuh ya harus menjaga barang-barang yang ada di kelasnya. Nggak boleh mungut atau ngutip pulpen temannya. Nggak boleh ya, karena ini harus menghormati orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi itu adalah nilai kebajikan yang kita beli ini Bapak Ibu. Jadi karena keyakinan kelas itu berdasarkan nilai kebajikan. Sekarang, sebelum ice breaking kita akan praktek Bapak Ibu. Prakteknya adalah kita akan coba membuat peraturan dulu. Jadi Bapak Ibu akan diminta saya untuk membuat peraturan, satu peraturan yang ada di sekolah ini Bapak Ibu. Nanti setelah peraturan itu dibuat sama Bapak Ibu, ditempel di depan di sini peraturannya. Nah, setelah peraturan dibuat, nanti kita akan berlanjut untuk membuat keyakinan kelas ya. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan sticky note-nya. Ya, atau peraturan yang Bapak Ibu inginkan. Ini dua-duanya mungkin gimana? Peraturan dulu. Jadi itu sekalian. Peraturan dulu. Ya, mangga yang sudah menulis peraturan sekolah boleh ditempelkan di kotak hitam di depan. Oke, Bu Ana sudah. Silahkan Bapak Ibu yang sudah boleh maju ke depan dan ditempelkan di kertas asturo hitam yang ada di depan. Peraturan sekolah, Kak Agus, kan banyak sekali peraturan sekolahnya. Wajib menabung. Ya, lihat. Silahkan. Bisa. Ada lemnya. Peraturan itu ya. Ya, itu peraturan. Ini peraturan ya, Bapak Ibu ya. Lemnya di atas, tulisnya di bawah. Di bawah. Mending dibanding waktu itu lemnya Bisa dilihat dari ini dia. Kertasnya. Ini gimana? waktu itu di sampingnya miring-miring. Supaya berpikir. Oke, ini udah semua ya berarti ya. Oke, nah. Di sini sudah dibuat peraturan ya Bapak Ibu ya. Ini paling atas luar biasa, ini kayaknya yang suka ngitung duit Bapak Ibu. Peraturan sekolahnya sejak kapan ada peraturan sekolah ada? Wajib menabung. Iya, tapi peraturannya kalau dibuat sama guru ya, jadi semoga guru dong maunya aturannya apa. Kalau misalnya di kelasnya Pak Agus mewajibkan menabung ya, boleh ya. Ini ada menerapkan 5S, salam, senyum,
sapa, sopan, dan santun. Wah, ini bagus ya, peraturannya sudah berbentuk kata positif juga ini ya. Ini ada tidak bullying. Nah, tidak bullying itu berarti tidak melecehkan, tidak berkata kasar segala macam ya. Datang tepat waktu, ini juga sudah bagus nih, sudah katanya udah berkata-kata positif aturannya. Nah, kemudian ini anak-anak harap berpakaian seragam, katanya gitu. Nah, ini seragamnya ya. Jadi seragam itu jangan kayak pasti beraka ya Bapak Ibu ya. Seragamnya harus gak pakai kerudung. Nah, terus mengikuti tata tertib sekolah, bagus. Sama wajib menggunakan seragam sekolah yang ditentukan. Nah, ini adalah aturan sekolah yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu. Jadi aturan sekolah itu yang memang harus ditaati oleh murid. Biasanya kalau aturan sekolah itu hukumannya apa Bapak Ibu? Coba, apa Bu Nes? Tergantung kesalahannya itu apa Bu biasanya aturan. Kalau tidak pakai seragam biasanya ini aturan tahu kan ya. Kalau untuk hukuman mungkin anak disuruh tidak ada yang apa ya, tidak ada yang sesuai dengan, kan tidak pakai seragam. Anak disuruh lari lapangan karena kamu tidak sesuai seragamnya. Misalnya hari Senin harusnya pakai baju atribut lengkap, dia pakai baju olahraga. Berarti anak suruh lari. Nah itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa ya, mungkin dengan seragam. Alangkah lebih baiknya misalnya anak diberi hukuman, anak tersebut mungkin bisa mengganti seragam tapi harus pulang dulu ke sekolah ya. Ini gimana nih? Pulang ke sekolah, pulang dulu ke rumah ngambil seragam, itu juga rumahnya jauh. Nah itu yang kadang berbenturan dengan hukuman kalau misalnya. Terima kasih banyak. Iya, ya, itu ya masalah kedua muncul ya. Ketika anak disuruh pulang, aduh orang balik dina, ya udah aja pulang. Nah, itu PR lagi tuh buat kita sebagai kuliah. Bagi anak-anak yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal ke keyakinan kelas. Kalau tadi kan hukumannya biasanya lebih ke hukuman fisik ya Bapak Ibu. Kayak misalnya datang terlambat. Dulu waktu saya sekolah, ketika datang terlambat itu suruh mengutin sampah. Jadi sampah di sekitar suatu harus dipungutin sampai bersih. Terus ada juga yang ikat WC. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan sikat kamar mandi ini nggak nyambung sama pelanggaran yang dilakukan. Itu biasanya tata tertib atau aturan di sekolah ya. Terus kayak misalnya telat, disetrap ya, berdiri, angkat satu kakinya sambil jewer. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Iya, pernah waktu SD saya pernah kayak gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu didapatkan dari apa sih yang kita inginkan, situasi apa yang kita inginkan di sekolah. Boleh Bapak Ibu tuliskan. Dan bedanya dengan peraturan itu menggunakan kata positif, tidak ada kata tidak ada kata dilarang, tidak ada kata negatif pokoknya. Harus kata positif yang dituliskan. Boleh silakan Bapak Ibu dituliskan. Membiasakan siswa keamanan apa ya itu? membiasakan siswa. Hei, kan. Aman. Baik, Bapak Ibu sudah ditempel semua ya Bapak Ibu ya di sini keyakinan kelasnya. Wah, ini kata-katanya sudah luar biasa. Semuanya. Ya, karena Bapak Ibu kan pasti sudah punya pengalaman membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Jadi sudah paham bagaimana kata-kata atau kalimat dalam keyakinan kelas itu.
Di sini ada saling menghormati dan menghargai. Ini kan bentuk kata-kata universal ya. Di dalam menghargai dan menghormati kan ada yang tadi tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek nama orang tua, nggak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu kan salah satu bentuk menghargai. Kemudian boleh menggunakan HP saat kegiatan belajar dengan baik. Nah itu berarti tidak ada kata negatif ya. Jadi boleh menggunakan HP tapi di saat pembelajaran dengan baik, jadi dengan bijak. Nggak boleh buka hal-hal yang lain selain materi pelajaran ya. Harus melaksanakan piket kelas setiap hari. Harus melaksanakan piket. Ini tuh siapa nih? Nah, kalau saya dipositifkan, bisa dipositifkan lagi nggak Bu Al? Harus melaksanakan piket setiap hari. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ya. Jadi karena universal, jadi di satu kalimat tersebut mencakup hal-hal yang harus dilakukan, termasuk piket. Jadi piket itu termasuk menjaga kebersihan, Bapak Ibu. Kemudian ada menjaga inventaris kelas. Nah ini juga seperti tadi ya, seperti tadi melaksanakan piket berarti tadi menghargai juga bisa kan, menghargai barang milik orang lain, menghargai benda yang ada di kelas itu juga kan termasuk menjaga. Bagus. Kemudian anak-anak harus bicara yang sopan ya. Jadi bagus ya, ini nyambung sama yang ini ya, menerapkan 5S atau senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Jadi ada kata-kata positif yang bermakna universal dan mudah diingat oleh murid. Nah sekarang kita akan ice breaking biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk soalnya lagi pada sibuk aja gitu guys ya. Ya ice breakingnya, instruksinya itu ikuti kata saya. Jadi kalau saya bilang bola, ya Bapak bilang bola. Kalau saya bilang balon, ya bilang balon ya gitu ya. Sekarang fokus dan perhatikan. Bola, bola, balon, balon. Ulang, bagus masih loading. Ikuti ya. Bola, balon, balon, balon. Lagi. Balon, balon, bola, bola. Berapa bola? Berapa balon? Berapa bola? 2. Berapa balon? 3. Oke, ada yang bawa 2 balon, ada yang bawa 2 bola. Ya, kita coba lagi ya. Belum ada yang betul jawabannya ya. Instruksinya ikuti kata-kata saya ya. Ulang ya. Coba ya. Lagi kita ya. Ulang. Bola, bola, balon, balon. Balon, balon, bola, bola. Berapa bolanya? Iya. Wah, komplek langsung ya. Sama instruksi pertama lagi, ikuti kata-kata saya. Jadi saya nggak nanya berapa jumlah balon. Oh, bagus ragu-ragu. Saya kalau bisa begitu ya. Gitu. Emang itu kedua tintanya itu saya kalau saya berarti apa yang dia omongin. Iya gitu ya. Oke, bagus bagus ya. Soalnya yang tadi saya perhatikan itu satu huruf langsung. Bola, bola. Iya, luar biasa. Jadi kayak udah mikir bakal ditanya apa nih kayak saya ya. Luar biasa ya, kalau jadi murid tuh udah bernalar kritis ya. Luar biasa gurunya bernalar kritis ya. Keluarin langsung korek walaupun lagi ngerjain tuh sama bendara ya. Tapi yang betul ya. Iya, bagus ya. Cukup ya, ice breakingnya sudah ngecek konsentrasi Bapak dan Ibu nih. Cus ya, cukup ya, bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Karena kita udah membahas tadi tentang keyakinan kelas yang harus ditaati. Pastikan Bapak Ibu ketika keyakinan kelas itu dibuat, kesepakatan kelas itu udah jadi, pasti ada aja murid
keyakinan kelas tersebut. Yang mungkin ketika kita udah buat keyakinan, semua anak taat, itu ya pasti ada satu dua orang yang melanggar. Nah, sebelum kita mengeksekusi anak tersebut, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang, baik itu untuk kita ataupun untuk murid-murid. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika misalnya Pak Agus pagi-pagi belum sarapan, lapar dong ya. Nah, Pak Agus akan meminta makanan teman-teman di sekitar. Artinya Pak Agus, iya ada satu hal kebutuhan dasar Pak Agus yang tidak terpenuhi. Iya, betul atau lapar ya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival, berkaitan dengan kebutuhan fisiologis kayak tadi lapar ya, sesuatu tempat yang aman, rumah yang aman, itu fisiologis itu berkaitan dengan dasar kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Jadi setiap manusia kan pasti fitrahnya pengen disayang, pengen diterima, pengen diperhatikan. Anak-anak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah baca quotes Bapak Ibu. Ketika murid itu di rumahnya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka dia akan datang ke sekolah dengan mencari kasih sayang dan rasa diterima dari gurunya. Tapi anak-anak yang sudah full love dari orang tuanya, maka dia akan datang ke sekolah untuk belajar. Kita bisa perhatikan anak-anak di sekolah kita berapa persen yang fokus belajar? Paling 30%. Artinya itu anak-anak yang udah full rasa cinta dan kasih dari orang tua tuh udah full di rumahnya. Jadi di sekolah tuh dia nggak perlu mencari perhatian lagi kepada gurunya. Nah, yang 70% ini Bapak Ibu, ketika mereka berpulang, bertingkah, mereka mencari perhatian, yaitu artinya bisa jadi di rumahnya tangki cinta itu belum penuh sama orang tuanya. Jadi mereka mencari kebutuhan dasarnya itu. Karena tadi ya, kebutuhan dasar itu akan melanggar sesuatu aturan itu ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi atau gagal dipenuhi. Nah, yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Suka dengar nggak murid bilang saya, Bu, bosen aku belajarnya, pengen belajar praktek, atau Bu, belajar pengen di luar. Nah, itu adalah salah satu ciri anak itu pengen kebebasan. Jadi bosen, kata pengen, seneng itu biasanya anak tuh pengen kebebasan yang sesuai dengan keinginan dirinya. Itu juga kita harus memahami hal itu. Terus ada kesenangan. Nah, biasanya Bu main games aja belajarnya. Nah, biasanya itu anak-anak senang. Atau misalnya pas belajar suka ada tuh anak yang lagi kita nerangi, anak tuh kumpulin nyari kursi buat dinaikin, nyari kursi buat dimasukin kepalanya. Pokoknya segala macam kelakuan mereka yang menurut mereka itu senang. Itu namanya kebutuhan dasarnya kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Kalau penguasaan biasanya anak tuh merasa dominan dari teman-temannya yang ada di kelasnya. Bisa jadi dengan menjahili, kemudian dengan dia merasa jadi ketua geng. Nah, itu tuh biasanya kebutuhan dasar penguasaannya itu belum terpenuhi gitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada kasus nih Bapak Ibu. Bu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan itu? Nah, dari tadi kelima kebutuhan dasar manusia, kira-kira kebutuhan dasar apa sih Bapak Ibu yang Tommy belum penuhi? Apa coba? Berarti apa kalau empong? Nggak ada makanan, berarti bertahan hidup ya, apa bagus. Tommy itu kurang apa, nggak ada makanan, empong ya, lapar, hungry, jadi butuh makanan. Jadi pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu bertahan hidup.
karena nggak dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi tidak disiapkan ya bekalnya oleh orang tua. Ada lagi kemungkinan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Tommy. Tidak dikasih, berarti sama yang kasih sayang ya, karena kan bekerja sama orang tua, nggak dikasih uang jajan, nggak diberi bekal, akhirnya maksa minta bekal teman-temannya. Apalagi kira-kira Wanis? Kesenangan, kenapa kesenangan? Cicipi makanan punya temennya, kayaknya lebih enak punya temennya. Oke, berarti bisa jadi udah dikasih bekal, udah dikasih jajan, tapi dia ternyata itu enak gitu ya. Jadi dia seneng aja ngicipinnya temen-temennya gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi nggak kira-kira kebutuhan dasar Tommy yang belum tercukupi? Kebebasan. Kenapa kebebasan? Coba Budia. Ya, karena dia maksa gitu punya orang lain tanpa tahu kalau itu nggak boleh. Pokoknya saya bebas ngambil makanan punya teman, nggak apa-apa. Berarti hampir semua ya kebutuhan dasar itu bisa jadi latar belakang Tommy melakukan itu. Makanya nih ketika kita jadi guru, ketika kita jadi Bu Zulaiha, berarti kita nggak boleh tuh langsung ngecap Tommy itu anak yang nakal, anak yang nggak nurut, karena kita nggak tahu nih latar belakang Tommy melakukan itu tuh karena apa? Karena tadi kan lapar kah? Karena nggak dikasih uang jajan kah? Karena nggak disiapin kah? Karena pengen ngerasa dia punya kekuasaan kah? Karena pengen bebas mencicipi temen-temennya kah? Gitu ya. Jadi macam-macam latar belakangnya. Nah, ada beberapa tadi alternatif alasan Tommy. Tadi kan udah disebutin ya bagus, katanya bertahan hidup karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, ya, sehingga dia mencoba memenuhi kebutuhannya. Terus ada kasih sayang dan terima karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Jadi kan ada anak yang berulang kayak Rianto contohnya ya Bapak Ibu ya. Rianto itu senang ketika dia dipanggil ke kantor. Kan saya pernah bertanya, Rianto apa kesukaan kamu di sekolah? Kesukaan saya adalah dipanggil ke ruang BK. Ya, jadi kalau kebutuhan dasar kesenangan itu yang belum terpenuhi itu. Jadi kenapa dia berlaku seperti itu? Karena senang aja gitu dipanggil terus nangis, besoknya datang lagi. Ya karena senang Bapak Ibu. Ya, jadi jangan aneh ketika Rianto bolak-balik, kemudian tiba-tiba nangis, besoknya nggak tobat. Ya karena itu kebutuhan dasar kesenangannya dia belum terpenuhi. Terus harus gimana? Berarti kita harus cari solusi nih. Kesenangan lain apa yang bisa Rianto lakukan selain keluar masuk ruang BK? Gitu ya. Nah, itu ada kekuasaan juga nih karena temannya jadi takut dengan Tommy. Perilaku Tommy itu, maka Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi tadi kebebasan masuk, kekuasaan masuk, rasa senang masuk, kasih sayang masuk, sampai bertahan hidup pun masuk. Jadi nggak bisa ngejudge satu anak karena kesalahannya ketika kita belum tahu latar belakangnya. Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari guru. Sebenarnya semua guru itu punya posisi kontrolnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di sini ada 3 posisi yang bisa membuat identitas gagal murid menjadi identitas sukses. Apa tuh 3 identitas kontrol guru itu yang 3? Yang 3 itu ada teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah 3 posisi kontrol yang diharapkan dimiliki oleh guru Bapak Ibu di era sekarang. Karena jujur di era saya sekolah itu ketika guru menghukum, memarahi, kemudian mendisiplinkan itu membuat rasa jerak kepada kita sebagai generasi milenial dulu dengan guru yang waktu itu mengajar kita. Jadi itu ketika ada guru yang baru ya udah itu akan membuat kita nggak akan melakukan itu lagi. Tapi seiring berubahnya zaman, kita sekarang mengajar generasi alpha, di mana mereka itu tidak bisa diperlakukan seperti generasi milenial kita dulu. Itu harus dengan cara pendekatannya lebih ke psikologis ya, di mana kita harus bertanya kenapa, kemudian tidak langsung menghakimi. Itu luar biasa ya tugas kita sebagai guru tuh. Kan biasanya kalau penghukum itu langsung memberikan hukuman yang kadang tidak sesuai dengan apa yang dilanggar. Saya juga pernah melakukan itu. Misalnya ketika anak nggak bawa buku PKN, oh langsung lari satu keliling lapangan, nggak nyambung tuh aslinya ya. Nah tapi itu dianggap efektif dulunya. Ketika sudah belajar ini, oh berarti nggak nyambung nih.
sama apa yang dilanggar oleh murid. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya membuat orang merasa bersalah itu lebih ke bikin anaknya tuh bikin apa ya, kayak gara-gara kamu nih ibu jadi susah segala macam gitu ya. Itu membuat anak-anak tuh merasa diri itu paling salah banget. Itu udah insecure duluan. Jadi ketika udah dibuat merasa salah, tuh biasanya orang tuh ya udahlah, saya tuh nggak usah berbuat baik, saya tuh udah bayar salahnya. Jadi frustasi juga gitu anaknya ketika guru berperilaku sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian 3 perilaku tadi ya, 3 kontrol yang baik itu ada teman. Sebagai teman, biasanya teman ini guru tuh lebih friendly sama murid-muridnya, dimana guru akan meminta anak untuk melakukan sesuatu karena dirinya. Kayak misalnya, ayo kerjain tugasnya dong demi ibu, biar ibunya senang, biar ibunya begini, biar ibunya begitu. Itu karena teman ya, karena dianggapnya dekat. Jadi anak akan melakukan sesuatu karena ada gurunya. Kalau gurunya nggak ada, dia akan kembali seperti semula. Nah, kemudian ada pemantau. Biasanya kalau pemantau itu akan bertanya aturan. Aturannya apa nih? Kamu langgar ini, aturannya apa? Aturan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi pemantau itu lebih ke merujuk pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sedangkan kalau manajer, manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid, baik itu pertanyaan alasan kenapa, mengapa, dan segala macamnya. Gitu ya, bagus ya. Sepertinya sudah mulai meningkat rasa kantuknya. Oke, ini Bapak Ibu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi manajer. Tapi memang harus semuanya manajer? Enggak sih menurut saya Bapak Ibu. Karena harus saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Kalau semuanya jadi manajer, jadi posisi manajer itu tidak bisa diterapkan pada semua kasus. Jadi kalau kasus berat itu nggak bisa pakai posisi manajer. Kalau misalnya kasus tawuran sampai membunuh, nggak mungkin dong pakai posisi kontrol manajer. Kita harus pakai posisi penghukum, langsung dialihkan ke kantor polisi. Karena kan kalau kasusnya manajer, solusinya gimana ketika sudah tawuran dan melukai orang lain? Saya akan memperbaikinya. Nggak mungkin dong ya memperbaiki orang yang tawuran. Jadi manajer itu untuk kasus-kasus tertentu. Kalau kasus-kasus berat itu nggak bisa pakai posisi kontrol ini. Jadi biasanya posisi kontrol manajer itu yang dilakukan ketika melanggar tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kayak tidak mengerjakan tugas, mengganggu temennya, mengejek temennya, itu bisa diterapkan posisi kontrol manajer. Nah, sebagai manajer, guru juga dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Kayak kemarin ada kasusnya Rigi sama Ferdi ya, yang bilang-bilang BO. Nah, itu kan dicari solusinya. Mereka harus melakukan apa tuh? Minta maaf lah ke Rigi segala macamnya. Ya, itu solusinya. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi. Jadi ketika seorang guru itu posisinya manajer, maka dia akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk deh ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini segitiganya sama kaki ya Pak Nazir? Sama sisi. Nah, segitiga restitusi itu artinya tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan dulu tuh orang yang melakukan kesalahan itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di validasi tindakan yang salah itu bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan, tapi kita meyakinkan kalau perbuatan yang kamu lakukan itu salah gitu. Jadi bukan berarti membenarkan ya apa yang dia lakukan. Nah, dalam tahapan menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita langsung menghukum dan menjudge anak tersebut menjadi anak yang gagal atau anak yang nakal gitu ya. Karena labeling itu akan berpengaruh sekali pada tumbuh kembang murid. Ya sampai sekarang ya, ketika misalnya dibilang, wah anak ini disebut nama ini, wah dia udah biasa gini. Artinya itu udah melabel anak tersebut menjadi anak yang gagal. Harusnya kita nggak boleh tuh bahwa kesalahan itu adalah normal di
dilakukan oleh semua orang, tapi guru harus memberikan solusinya nih. Ketika melakukan kesalahan nggak, ya udah kamu nggak apa-apa salahnya, tapi harus ada yang dilakukan untuk memperbaikinya. Kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku tuh berupaya memenuhi kebutuhannya tadi ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu lihat lagi kebutuhan dasar manusia apa yang belum tercukupi sama murid. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah sudah tahu kebutuhan dasarnya, maka ditanyakan kepada anak-anak apa sih kira-kira nilai keyakinan yang sudah dia langgar. Lalu ditanya mau memperbaikinya seperti apa, solusinya seperti apa, begitu. Nah, ini contoh kata-katanya ya Bapak Ibu ya, kata-kata dari menstabilkan identitas statementnya. Jadi ibu dan bapak bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi di awal tuh nggak boleh mereka nyalahin anak, tapi harus ditenangin dulu, diademin gitu ya Bapak Ibu ya. Emang agak susah ya Bapak Ibu ya ketika misalnya anak tiba-tiba di luar udah berantem, sini kan pasti suka ke bawah ya emosinya. Nah kita tuh harus tarik nafas dulu, buang nafas dulu ya, menghadap ke anak tersebut dan berkata seperti ini kepada anak-anaknya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi posisi guru itu tidak menghakimi, tapi menenangkan dulu anak yang berbuat salah, agar nanti ketika anak sudah tenang, anak tersebut akan bisa berpikir solusi yang nantinya akan dia pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini dari validasi tindakan yang salah itu ada nanyain alasan kan? Kamu pasti punya alasan nih melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi ada saran-saran juga yang diberikan oleh gurunya. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kalau misalnya ada yang memukul, ya berarti kita harus gali nih dari anak-anak apa sih yang bisa dilakukan anak selain memukul atau berantem sama temennya gitu misalnya contohnya. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi ya merujuk pada keyakinan yang sudah dibuat, kita harus tanyakan nilai apa sih yang sudah dilanggar oleh anaknya. Ditanya kamu tuh pengen jadi anak seperti apa sih, jadi kayak refleksi aja kepada anak-anak itu. Nah, ini saya ada video contoh tentang penerapan restitusi. Ini dilakukan bersama Rigi, anak kelas 7, mulai disaksikan. Oh, ini ada.
Pak Haji suaranya ya. Jadi singkat cerita ini Rigi itu melemparkan sepatu Naila ke tengah lapangan sampai Naila itu menangis. Kata Rigi itu adalah hal yang membuat dia senang. Akhirnya kan dipanggil lah tuh, kenapa Rigi melakukan itu? Ya karena senang bu, dia temennya nangis. Akhirnya kan ditanyakan apakah salah perbuatan itu? Salah bu, kata dia sadar kalau itu salah. Terus saya bertanya, terus Rigi hal apa sih yang bisa membuat Rigi senang selain membuat temannya menangis? Terus kata Rigi, memasak, katanya senang. Oh iya berarti kita bisa tuh nanti minggu depan memasak dan diajari oleh Rigi. Jadi kita bisa mengalihkan hobi Rigi agar Rigi itu tidak senang di atas penderitaan orang lain gitu loh Bapak ya. Nah itu kan supaya kecil tidak terlalu terdengar. Baik, biar suaranya terdengar jelas dan lebih memahami lagi, saya mau minta 2 relawan nih Bapak Ibu untuk memerankan skenario kasus yang ada di sini. Oke, baik dong, senang hati Pak. Bagus ya. Dan dua lagi. Nah, ini ada skenario kasusnya Bapak Ibu. Ini di pelajaran bahasa Indonesia, kalau mau pelajaran bahasa Indonesia boleh, di luar juga apa-apa boleh ya. Nah, ini kasusnya itu sebelum jam pelajaran bahasa Indonesia, Jaya izin ke ketua kelas untuk pergi ke kamar mandi. Sampai pelajaran bahasa Indonesia selesai, Jaya tidak juga kembali ke kelas. Menurut informasi teman-temannya, Jaya membolos di warung depan sekolah karena dia belum membuat puisi. Nah, pada saat jam istirahat, Bu Yusnila memanggil Jaya untuk menanyakan tentang perbuatannya itu. Dengan Jayanya. Boleh, mau Bu Yusnila yang asli atau Bu Yusnila yang palsu gitu guys? Oh yang asli. Sebentar, saya siapkan dulu ya tempat. Ini jadi Jaya. Iya. Jaya. Jaya senior. Jaya senior. Itu pernah dilakukan Pak Haji waktu zaman sekolah kan Anda? Pasti sudah ini. Sudah pandai. Sudah biasa, sudah pandai. Sudah melekat. Saya bagi kayaknya tuh ya. Jaya. Iya ya. Silakan Bu Yus. Sayangnya gimana sayangnya? Jaya, sini. Assalamualaikum, Bu. Duduk apa berdiri? Duduk lah. Pak Hajinya nanti masuk. Assalamualaikum, Bu. Anak apa, Bu? Waalaikumsalam. Jaya, silakan duduk dulu. Iya. Mau apa diapain Bu? Jaya, tadi sebelum ibu masuk, kata ketua kelas, Jaya permisi ya. Jaya kemana? Sebenarnya kayak rumah itu makan Bu, jadi makan dulu. Ya Allah, kenapa nggak makan? Ada uang. Jaya. Beli jajan kan di rumah dikasih jajan makan. Ya Dulu Allah. kasih makan. Mau kalau memang Jaya ngomong sama ibu. Jaya kan nggak nyampaikan sesuatu itu kepada ibu. Ya ibunya di uang boleh saja. Ya seharusnya dicari ibu dulu Jaya, jangan main asal keluar aja. Ya keluar daripada urusan apa itu bagaimana? Ya ibu kan pasti mengizinkan kalau memang Jaya benar-benar permisi sama ibu. Jangan main keluar begitu aja Jaya. Kita kan punya aturan. Jaya, tolong jangan diulangi lagi. Itu kan sesuatu yang salah. Tidak mengikuti aturan kita yang di Iya, kelas. saya ikuti. Tapi lapar Bu, gimana? Iya lain kali bisa ngomong dulu Jaya. Padahal ibu kan bisa memberikan uang jajan sama Jaya. Kan sudah ngomong Ibu. Iya. Ngomongnya itu telat Jaya. Seharusnya ngomongnya di awal. Jangan setelah dilakukan kesalahan baru ngomong. Di awal ibunya nggak ada. Saya lalu lapor ke siapa? Ada pertanyaan nggak? Ada. Ya tanya sama ketua kelas, Bu Yus mana? Gitu. Ibu Yusnya lagi di rumahnya Bu Endang katanya. Memang harus menyusul ke sana. Ya harus. Nanti Kan harus izin dulu sama guru yang masuk di kelas tersebut.
Jangan main asal keluar aja Jaya. Jadi menurut ibu gimana kayaknya? Kacau. Jangan diulangi kembali Jaya. Ya jangan begitu Bu. Kan kalau perut itu nggak bisa dikontrol Bu. Makanya dipersiapkan dari rumah. Orang tuanya harus diomongin, harus siapkan sarapan untuk anaknya yang mau berangkat sekolah. Ibu Yus yang baik hati dan tidak Tidak sombong. sombong, rajin menabung. Di rumah itu ibu berangkat jam 2 Bu. Pagi-pagi belum ada masakan. Cuma dikasih uang bantu. Tapi cukup untuk apa ya? Beli gorengan. Gorengan udah nggak ada lagi ya di mana? Ada ibu aja. Masih ada. Ya, bon. Nah, dari hari besok ibu belikan ya kalau memang ada ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Iya dikasih uang saku ya sama ibu ya. Tolong ya Jaya ya, jangan diulangi kembali ya kesalahan sekali lagi ini. boleh lah. Ya kita kan punya aturan, tidak boleh seperti itu, tidak boleh seenaknya aja kita melanggar aturan itu. Kita kan punya konsekuensinya. Ya Jaya ya, nanti yang lain teman-temannya pada ngikutin. Ya nggak apa-apa itu dong. Ya, itu salah, itu suatu kesalahan ya Jaya ya. Jangan diulangi kembali. Jadi menurut gimana? Menurut ibu, ya Jaya itu dari rumah harus sarapan dulu. Kalau ternyata Jaya tidak sarapan, bisa laporan ke ibu. Biar ibu yang memberikan uang jajan untuk Jaya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda Yus dan Pak Haji Basar. Luar biasa ya peran dari Bapak Haji Basar dan Bu Yus. Ini gurunya baik sekali sampai langsung melakukan solusi. Sini jadi dari ibu aja gitu ya. Nah dari tadi praktek yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Basar dan Bu Yus Nila, ada yang mau berkomentar nih? Sudah sesuai dengan praktek segitiga restitusi apa belum ya? Coba siapa yang mau coba? Nah dunia kayaknya sudah senyum-senyum nih, udah siap. Oke, kayaknya sih masih bertindak sebagai teman ya. Mungkin kalau sesuai dengan praktek segitiga restitusi, yang pertama kan menstabilkan identitas. Mungkin perkataan yang pertamanya, oke, misal benar tadi tuh ya, kenapa, dari mana gitu, ada masalah apa gitu. Misalnya dia ngomong apa, iya Bu, katanya gimana tadi bawa saya tuh, saya lapar. Oke, semua orang bisa mengalami keadaan itu gitu, dan kita menstabilkan posisi anak itu biar dia merasa didengar dulu, menstabilkan identitas. Oke, semua orang bisa melakukan kesalahan gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru kalau misalnya kita awalnya tadi kan udah menstabilkan identitas, ke validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan yang tadi itu menurut kamu seperti apa misalkan. Terus pokoknya di validasi tindakan yang salah itu kita menggeser keyakinan anak itu dari identitas gagal menjadi identitas suksesnya. Jadi sampai anak itu sadar kalau kelakuannya itu masih belum benar. Nah, misalnya tadi gimana, membolos di warung depan sekolah karena dia belum membuat membuat puisi. Oke, berarti membolos kenapa sih membolos di warung itu? Misalnya untuk membuat puisi, karena dia belum ngerjain tugas puisi. Jadi sebenarnya gimana kalau belum buat puisi misalkan? Ini kan dia berpendapat gimana. Baru nanti kalau dia udah salah, nah tindakan seperti itu menurut kamu gimana misalkan? Terus baru di terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah menurut Jaya, bolos di warung itu seperti apa sih? Itu sudah
sesuai dengan prinsip hidup belum? Prinsip hidup jaya itu seperti apa? Walaupun dia nanti nggak tahu prinsip hidupnya. Nah, di validasi tindakan yang salah itu kita mengarahkan anak agar bisa sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya. Terus nah, dari keyakinan kelas yang kita sudah buat, nah kalau tidak membuat tugas itu seperti apa? Nah itu, jadi ini double sih, udah nggak bikin tugas malah bolos di warung gitu. Nah itu gimana? Misalnya keyakinan kelas, coba diingat lagi. Pertama, kalau dia prinsip hidupnya gimana gitu, terus kebajikan universal gimana, terus yang kedua keyakinan kelasnya gimana. Biasanya kan keyakinan kelas mengerjakan tugas sesuai, mengerjakan tugas pelajaran gitu. Nah itu, terus nanti kuesionya apa. Terus yang kedua, kalau membolos di warung, nah itu berarti kan harusnya konsep keyakinan kelasnya gimana. Nah itu kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya keyakinan kelasnya apa ya? Kalau membolos itu berarti harusnya mengikuti pelajaran dengan tertib dan tertibannya. Berarti, nah menurut Jaya misalkan dengan membolos di warung itu sudah melanggar keyakinan enggak? Pasti dia bilang ya enggak sih Bu. Nah harusnya gimana? Nah dia sampai ngejawab ya harusnya menaati peraturan tata tertib Bu. Nah, kalau udah ujungnya ke sana berarti kita menyamakan keyakinan. Nah, setelah itu baru mau tidak memperbaikinya, berarti memperbaikinya gimana sampai kita menggali, mengcoaching anak itu untuk menemukan solusinya ke depan seperti apa. Jadi untuk memperbaikinya ke depan gimana gitu, sampai anak misalnya ya Bu saya kalau dia udah menyatakan akan mentaati peraturan, nah solusinya gimana? Ya saya tidak akan bolos lagi misalnya, terus saya akan mengerjakan tugas puisi tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Nah, misalnya saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tadi. Ya luar biasa, beri tepuk tangan dong untuk Bunia. Wah, masukannya sangat luar biasa ya. Di sini kan kita masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi koreksinya bagus banget, urutannya bagaimana guru harus berperilaku, harus berkata, harus bagaimana menuntut anak untuk mengcoaching anak agar bisa kenali solusi dari apa yang sudah dia langgar Bapak Ibu. Bagus ya, terima kasih kepada Bunia. Nah, dengan berakhirnya skenario ini, Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, acara diseminasi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.